Sesungguhnya manusia hidup itu mudah sekali bisa mengerti, bisa memahami, dan bisa mengetahui apapun itu. Atau bisa dengan mudah tercerahkan kalau dia mengenali siapa dirinya, dari mana dirinya, untuk apa dirinya, dan hendak kemana dirinya. Tanpa belajar atau sekolah sekalipun. Itu karena manusia hidup adalah kalam atau firman-Nya. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Semanifestara. Allah yang widi, yang maha itu, maha ini, dan lain-lain sebagainya. Duta atau khalifah atau utusan, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Semanifestara. Allah yang widi, yang maha itu, dan maha ini, dan lain-lain sebagainya. Bentuk kecerdasan dan gambaran wujud kenyataan Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Semanifestara. Allah yang widi, yang maha itu, maha ini, dan lain-lain sebagainya. Diturunkan ke marcapada atau planet bumi ini sebagai raja bagi seluruh makhluk di bumi dan menjaga, mengelola, merawat, serta menyempurnakan alam semesta seisinya. Dan dikarenakan manusia hidup adalah kalam atau firman, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Semanifestara. Allah yang widi, yang maha itu, maha ini, dan lain-lain sebagainya. Ini atau duta, atau khalifah, atau utusannya. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Semanifestara. Allah yang widi, yang maha itu, maha ini, dan lain-lain sebagainya. Bentuk kecerdasan dan gambaran wujud kenyataan Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Semanifestara. Allah yang widi, yang maha itu, maha ini, dan bla bla bla, lain sebagainya. Diturunkan ke marcapada atau planet bumi ini sebagai raja bagi seluruh makhluk di bumi dan menjaga, mengelola, merawat, serta menyempurnakan alam semesta seisinya. Jadi, tanpa syarat apapun, ketika tugasnya di dunia sudah selesai, maka asma sejati atau roh suci, atau roh kudus, atau hidupnya manusia bisa kembali lagi kepada asal-usul sangkan paraning dumadinya, yaitu Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Semanifestara. Allah yang widi, yang maha itu, maha ini, dan lain sebagainya. Ini dengan selamat dan sempurna. Atau manunggal jati tanpa syarat dan proses apapun dengan membawa jiwa raganya. Namun, ada proses dan syarat yang sangat mengerikan bagi saya wong edan baku jika tugasnya di dunia belum selesai. Namun dipanggil tidak mau datang karena banyak memiliki kemelekatan dunia. Lalu dijemput paksa alias oleh yang bertugas alias mati raganya. Asma sejati atau roh suci atau roh kudus atau hidupnya manusia tidak bisa kembali lagi kepada asal usul sangkan paraning dumadinya. Untuk manunggal jati lagi dengan Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Semanifestara. Allah
Allah yang widi, dan lain-lain sebagainya itu tadi. Dia hanya bisa menghadap, melaporkan seluruh kegagalan tugasnya selama di dunia, lalu memohon ampun dan kesempatan untuk dilahirkan ke dunia lagi, guna memperbaiki kesalahan-kesalahan yang membuatnya gagal. Dan Yahweh, Rahpa, Elohim, Sadai, Jireh, itu tadi mengampuni dan memberikan kesempatan lagi untuk bertugas ke dunia lagi. Namun, karena raganya atau wujudnya yang tidak bisa ikut serta ketika menghadap, maka kelahirannya ke bumi dengan wujud yang berbeda, dengan wujud yang lainnya, atau raga yang lainnya. Inilah yang disebut sebagai reinkarnasi. Kalau giliran reinkarnasinya belum dapat, ya nunggu. Nunggu dulu di alam roh. Tempatnya di pohon-pohon, di jembatan, di rumah kosong. Bahkan ada yang di oro-oro, tanpa ada pohon, jembatan, dan rumah kosong. Karena sudah tidak kebagian tempat. Saking banyaknya yang antri untuk mendapatkan giliran bereinkarnasi. Ada kalanya juga sudah lama menunggu antrian, begitu dapat giliran, dapat raga untuk bisa lahir ke bumi lagi, ke dunia lagi. Ternyata wujud raganya kodok, tikus, nyamuk, atau belalang, atau burung, atau cacing, atau ikan, atau rumput pohon. Yang menyedihkan lainnya, mendapatkan wujud ayam. Yang paling menyedihkan, mendapatkan wujud ayam bangkok jantan. Kemudian di dunia dipelihara oleh anak atau cucunya sendiri. Di kehidupan masa lalunya. Terus setelah telur ayam bangkok itu menetas dan besar, kemudian diadu sama ayam bangkok lainnya oleh anak atau cucunya sendiri. Dancuk tenan. Nanti jika gagal tugas lagi, begitu lagi. Gagal lagi, begitu lagi. Terus begitu dan selalu begitu. Sampai selagi belum berhasil menjalankan tugas di bumi, yaitu menjaga, mengelola, merawat, serta menyempurnakan alam semesta seisinya. Dan untuk bisa menjaga, mengelola, merawat, serta menyempurnakan alam semesta seisinya, manusia hidup harus mengenal siapa dirinya, dari mana dirinya, untuk apa dirinya, dan hendak kemana dirinya. Lah kalau begitu, surganya di mana? Nerakanya di mana? Lah itu tadi, ketika menunggu giliran reinkarnasi, bertempat di pepohonan, di jembatan, itu di mata para ruh, itu apartemen mewah loh. Itu surga. Surganya mereka. Di oro-oro tadi. Karena tidak kebagian tempat. Saat menunggu antrian. Karena saking banyaknya antrian. Itulah nerakanya. Bukan hanya Baitul Makmur, otak atau pikiran yang terjaga kebersihannya. Bukan hanya Baitul Muharram, hati atau batin yang terjaga kebersihannya. Tidak hanya cuma Baitul Muqaddas, kelamin atau syahwat yang terjaga kebersihannya. Sebagai Baitullah, rumahnya, kantornya, pusaranya, maha suci atau maha hidup, atau Yahweh, Rapah, Elohim, Sadai, Jireh, Adonai, Semanifestara, Allah yang widi, dan lain-lain sebagainya. Ada titik cakra kundalini pada diri manusia, yang jika titik cakra dan kundalini ini terbuka dan aktif secara normal,
artinya tidak terganggu dan terhambat oleh kotoran otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat, maka tidak ada yang mustahil baginya. Karena antara dirinya, diriku, dan dirimu tidak ada bedanya sama sekali. Seperti apa itu titik cakra dan kundalini pada diri manusia hidup, Pak Web? Seperti bentuk madu, rasa manisnya madu dan lezatnya madu, serta khasiatnya madu. Begitulah antara jati diri sejatinya manusia hidup. 3 singgasana maha suci dan titik cakra kundalini. Baitul Makmur, singgasana maha suci pertama. Ketika bekerja sebagai sang pencipta, yang sering saya bahasakan dengan sederhana sebagai otak atau pikiran, yang adanya di dalam kepala. Baitul Muharram, singgasana maha suci kedua. Ketika bekerja sebagai sang pemelihara, yang sering saya bahasakan dengan sederhana sebagai hati atau batin, yang ada di dalam dada. Baitul Muqaddas, singgasana ketiga maha suci. Ketika bekerja sebagai sang penyempurna, yang sering saya bahasakan dengan sederhana sebagai kelamin atau syahwat, yang ada di dalam cawet atau sempak. Masing-masing singgasana maha suci ini memiliki pintu gerbang masuk sendiri-sendiri. Dan setiap pintu gerbang masuk ini dipisahkan atau dibatasi oleh titik kundalini, yaitu sebagai berikut. Nomor 1, titik hotspot, cakra otak, adalah merupakan pintu gerbang masuk ke dalam singgasana maha suci pertama, yaitu Baitul Makmur. Otak atau pikiran maksudnya. Sedangkan batas pemisahnya adalah 1, titik kundalini nang. Kedua, titik kundalini neng. Nomor 2 adalah titik hotspot cakra jantung. Adalah merupakan pintu gerbang masuk ke dalam singgasana maha suci kedua, yaitu Baitul Muharram. Hati atau batin maksudnya. Sedangkan batas pemisahnya adalah ke-1, titik kundalini ning. Kedua, titik kundalini nung. Nomor 3, titik hotspot cakra kelamin adalah merupakan pintu gerbang masuk ke dalam singgasana maha suci ketiga, yaitu Baitul Muqaddas, kelamin atau syahwat. Titik cakra dan kundalini tadi kalau diurut secara berurutan ada 7, yaitu 1, titik hotspot cakra otak, 2, titik kundalini nang, 3, titik kundalini neng, 4, titik hotspot cakra jantung, 5, 5 titik kundalini ning, 6 titik kundalini nung, dan yang ke-7 adalah titik hotspot cakra kelamin. 7 titik cakra dan kundalini diri sejatinya manusia hidup ini jika terbuka dan aktif secara normal, arti maksudnya tidak terhambat noda-noda kotoran otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat, dan tidak terganggu oleh ego pamrih arogan, maka bahaya dalam bentuk apapun, karma dalam model apapun, penderitaan dalam jenis apapun, penyakit apapun sebutan namanya, masalah dunia macam manapun akan tersempurnakan. Begitu mendekat dan menyentuh wujud diri sejatinya manusia hidup yang sudah tercerahkan, maksudnya sudah mengerti, memahami, dan mengetahui siapa dirinya, dari mana dirinya, untuk apa dirinya, dan hendak kemana dirinya. Seperti yang sudah saya uraikan tadi, langsung sempurna. Langsung tersempurnakan dengan indah dan damai. Tidak meninggalkan jejak atau bekas yang bisa menimbulkan sebab akibat karma baru setelah karma lama tersempurnakan. Yang berarti juga
telah berhasil melaksanakan tugasnya, yaitu menyempurnakan alam semesta seisinya. Apa enggak bandit tuh? Edan tenan. Mengkaji diri yang kemudian mempraktekkan apa yang sudah dikaji tentang dirinya tadi akan menjadikan seseorang mengenal dirinya siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana. Mengenal dirinya siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana akan menjadikan seseorang tersebut mengerti, memahami, dan mengetahui rahasia-rahasia alam semesta seisinya. Mengerti, memahami, dan mengetahui rahasia-rahasia alam semesta seisinya akan menjadikan seseorang itu memiliki kemampuan bisa membawa dirinya, bisa menempatkan dirinya, bisa menyesuaikan dirinya, dan menjaga dirinya dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya. Sehingganya tidak satupun karma atau sebab akibat bisa menyentuhnya. Salah, dosa, luput bisa dinetralisir seminimal mungkin hingga pada akhirnya benar-benar suci seperti awal mulanya dijadikan. Dan orang-orang inilah yang disebut-sebut sebagai orang-orang yang tercerahkan karena sudah menguasai sainsnya asal-usul sangkan paraning dumadi atau ilmunya asal-usul kejadian. Kenapa Pak Web? Rata-rata orang yang berspiritual itu banyak yang terjebak pada ilmu kesaktian, ilmu kebatinan, ilmu kanuragan. Bahkan ada yang berhenti pada ilmu perdukunan atau ilmu supranatural seperti paranormal gitu. Lah, ini dia. Coba saya periksa ini dulu. Oh, masih nyala. Intinya spiritual adalah manunggaling kawula Gusti, yaitu menyatukan jiwa atau sukma, hidup dan alam semesta menjadi satu wujud raga tersebut diri ini yang berwujud ini. Ketika kawula atau sedulur papat atau jiwa atau sukma, Gusti atau pancer atau hidup dan alam semesta manunggal atau masuk menyatu dengan wujud diri manusia, maka dia akan memperoleh yang disebut-sebut sebagai ilmu laduni. Apa itu ilmu laduni? Ilmu laduni adalah ilmu pengetahuan atau sains yang didapat langsung dari alam semesta, yang tak lain dan tak bukan adalah perwujudan maha suci. Atau dalam kata lain, yang sederhana, mendapatkan wahyu dari Tuhan. Sehingganya memiliki kelebihan-kelebihan diri. Nah, kelebihan-kelebihan diri ini asik loh. Bisa menyembuhkan penyakit, bisa menerawang masa depan, masa lalu, bisa meramal apa yang akan terjadi beberapa tahun nanti, bisa mendengarkan isi hatinya orang lain, bisa menundukkan orang lain supaya menuruti kehendak kita, dan lain-lain sebagainya. Asik kan? Saking asiknya berhenti dah. Berhenti di situ. Enggan melanjutkan spiritual selanjutnya.
Padahal itu belum sampai di pertengahan spiritual loh. Itu masih berada di bawahnya pertengahan. Dan warkopnya perjalanan spiritual, warung kopi. Yang pada waktunya akan tutup. Khususnya di hari-hari tertentu. Seperti hari perayaan, hari libur, hari cuti bersama, dan lain-lain sebagainya. Bahkan bisa tutup total. Karena rugi atau bangkrut. Dan benar. Setelah manunggaling kawula Gusti yang memungkinkan seorang pelaku spiritual mendapatkan ilmu laduni, masih ada kelanjutannya lagi, yaitu suwung atau kosong atau nol yang menjadi puncak pencapaian spiritual Jawa khususnya. Pada laku spiritual hakikat hidup setelah suwung atau leburing kawula Gusti, dalam laku spiritual hakikat hidup masih ada 2 tingkat lagi selanjutnya yang lebih tinggi, yaitu sampurnaning kawula Gusti dan sampurnaning pati lan urip. Apa itu suwung atau kosong atau nol atau leburing kawula Gusti? Suwung atau kosong atau nol atau leburing kawula Gusti adalah keadaan atau dimensi atau tempat. Keadaan atau dimensi atau tempat apa? Tempat sebelum kejadian, sebelum diciptakan manusia hidup itu. Dalam keadaan manunggal atau bersatu atau menyatu dengan Maha Suci. Dan ketika masih dalam keadaan manunggal atau bersatu atau menyatu dengan Maha Suci, itu masih belum ada apa-apa. Apa-apa masih belum ada. Maka dari itu disebut suwung atau kosong atau nol. Karena masih belum ada. Di keadaan atau dimensi atau tempat suwung atau kosong atau nol, inilah segala sesuatu diciptakan. Pada diri manusia hidup, suwung atau kosong atau nol ini adanya di kepala. Sebab karena itu, ketika seseorang mengalami suwung atau kosong atau nol otaknya di saat bersamadi, maksudnya otaknya tidak berpikir apa-apa, apapun tidak dipikirkan, maka dia bisa menciptakan apapun, bisa mengadakan apapun yang tidak ada, karena itu adalah tempat penciptaan. Di dalam laku spiritual hakikat hidup, setelah suwung atau kosong atau nol, masih ada 2 tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu sampurnaning kawula Gusti dan sampurnaning pati lan urip. Suwung atau kosong atau nol adalah keadaan di mana kawula lan Gusti melebur bersama dengan Sang Pencipta alam semesta. Setelah lebur, kemudian kawula Gusti ini menjadi sempurna. Setelah kawula Gusti ini menjadi sempurna, kemudian hidup dan matinya kawula Gusti di dalam perwujudan raga menjadi sempurna juga. Artinya, leburing kawula Gusti yang menjadikan keadaan atau tempat atau dimensi menjadi suwung atau kosong atau nol, ini masih ada 2 tingkat lagi, yaitu sampurnaning kawula Gusti dan sampurnaning pati lan urip. Artinya, setelah kawula Gusti ini menjadi sempurna, ya menjadi Sang Pencipta itu sendiri. Setelah kembali lagi menjadi satu dengan Sang Pencipta, ya suka-suka Sang Pencipta itu sendiri. Mau mati, apa mau hidup, keduanya tidak ada bedanya. Sebab mati ya sempurna, hidup ya sempurna. Jadi suwung itu bukan yang dimaksud Tuhan. Setelah kawula dan Gusti berhasil manunggal,
menjadi satu dengan alam semesta sehingga tidak ada apa-apa, apa-apa menjadi tidak ada, yaitu suwung. Kemudian suwung ini dimaknai sebagai Tuhan karena Tuhan itu tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada, yaitu suwung tadi. Kemudian mengambil kesimpulan atau memutuskan bahwa yang dimaksud Tuhan itu tan kinoyo ngopo, artinya tidak bisa digambarkan dan tidak bisa dijelaskan. Selanjutnya, spiritual panjenengan setelah berhasil mencapai suwung, karena masih ada 2 tingkat lagi setelah suwung, dan di 2 tingkat setelah suwung inilah panjenengan akan menyaksikan sendiri dengan jelas dan pasti tentang semuanya, segalanya, dan seluruh kehidupan di dalam semesta alam raya ini. Apa itu sempurna, Pak Web? Loh, harus tertawa lagi nih saya. Dan tenang. Inilah yang menjadi ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan. Simpang siur. Karena sempurna ini tidak bisa dibahasakan, tidak bisa dibahas. Kalau belum mengalami sempurna sendiri. Seperti halnya meminum wedang kopi. Bagaimana kita bisa membahas nikmatnya minum wedang kopi kalau belum pernah minum wedang kopi? Namun kalau harus saya ceritakan sempurna yang sesungguhnya atau sesungguhnya sempurna itu, kalau harus saya gambarkan seperti seorang lelaki yang bertemu dengan seorang perempuan berbodi biola, alisnya seperti bulan tanggal 1, kulitnya kinclong seperti kaca, hidungnya mancung, bibirnya belah ke pundung, rambutnya hitam, bergelombang seperti ombak di samudra. Buah dadanya seperti sepasang kendi emas. Pokoknya wah deh. Sikapnya lemah lembut dan sopan santun. Sifatnya keibuan, penuh cinta kasih sayang dan lain-lain. Pasti lelaki itu akan berkata sempurna. Andai aku jadi pemilik tulang rusuk itu. Wow. Atau sebaliknya, seperti perempuan yang bertemu dengan seorang lelaki yang tajir dan bandit. Tahu tajir? Tahu? Tahu apa itu bandit? Sudah tajir, bandit, tampan rupawan, bersahaja, bijaksana, sikapnya lemah lembut dan sopan santun, sifatnya kebapaan, penuh tanggung jawab dan cinta kasih sayang. Pasti perempuan itu akan berkata, sempurna. Andai aku jadi tulang rusuknya. Begitulah sedikit kesederhanaan tentang sempurna yang bisa saya gambarkan secara awam. Keren sekali Pak Wed. Sekeren apapun menurut panjenengan, tetap jangan gampang percaya dulu. Jangan mudah tertarik dulu. Menyimpulkan, meyakini ini baik. Kemudian tergesa-gesa mengambil keputusan. Simak dulu baik-baik video pencerahannya di YouTube Putra Romo Channel. Semua, segala, dan seluruh pencerahannya sudah saya wedar tanpa tedeng aling-aling. Terutama kunci the power level 1, kunci the power level 2, dan kunci the power level 3. Yang menjadi dasarnya sebagai laku hidup, sebagai laku murni, yang menjadi laku suci. Pengkajian
diri sejati manusia hidup. Jadi, simaklah terlebih dahulu baik-baik agar supaya mengerti dan memahami apa dan bagaimana arti maksudnya, serta mengetahui kemana arah tujuannya. Karena ini bukan sembarangan. Ini titik finish, titik akhir atau klimaknya spiritual. Ini tidak mudah dan tidak gampang, serta ringan. Tidak pakai puasa, tidak pakai tirakat, apalagi bertapa. Tidak menggunakan ube rampe sesaji itu dan ini, tidak. Tidak menggunakan harta kekayaan atau uang, tidak, sama sekali tidak menggunakan persyaratan itu semua. Ini juga bukan agama, bukan keyakinan atau kepercayaan, bukan adat tradisi atau desa mawacara, bukan juga perguruan padepokan, sekolahan atau pondok pesantren. Bukan ilmu kebatinan, ilmu kanuragan, ilmu perdukunan, ilmu paranormal, bukan. Juga bukan kepribadian, golongan, partai, organisasi, politik, bukan. Juga bukan bank gaib, penggandaan uang atau pemuja pesugihan, bukan. Bukan semua itu. Ini adalah hidup. Ini adalah Ruh Suci atau Roh Kudus, Sang Duta Besar atau utusan Maha Suci yang sedang bertugas di dalam wujud kita sebagai manusia, yang menjadi jati dirinya manusia, yang menghidupkan dan menghidupi manusia, sehingga bisa melakukan ini dan itu, bisa berbuat ini dan itu. Namun seumur hidup, manusia tidak mengerti, tidak memahami, tidak mengetahui, dan tidak mengenalnya. Padahal lebih dekat dari urat nadinya. Untuk mengkaji diri sejatinya manusia hidup ini, agar supaya bisa mengenal diri sejatinya manusia hidup, sehingga bisa mengerti, bisa memahami, dan bisa mengetahui siapa dirinya, dari mana dirinya, untuk apa dirinya, dan hendak kemana dirinya. Panjenengan harus bertobat dari seluruh masa lalu panjenengan. Artinya panjenengan harus berhenti dan tidak mengulanginya lagi untuk selama-lamanya. Kemudian beriman hanya kepada satu saja, yaitu Dat Maha Suci, hidup panjenengan sendiri, bukan yang lain dan tidak yang lain. Panjenengan sanggup bertaubat dan berani memohon pengampunan kepada yang panjenengan maksud Tuhan. Artinya berhenti total loh. Tidak lagi mengulang perbuatan-perbuatan atau kelakuan-kelakuan masa lalu. Secara total, maksudnya mungkin dulu panjenengan suka atau pernah benci atau membenci sesama makhluk hidup, khususnya yang disebut manusia atau orang. Karena sudah bertobat, berarti panjenengan sudah tidak lagi, sudah tidak bisa lagi mengulangi membenci apapun dan siapapun seperti dulu. Dan lagi, kalau sampai ada orang yang membenci panjenengan, panjenengan harus membalasnya dengan cinta. Tidak bisa lagi membalasnya dengan kebencian seperti dulu. Karena panjenengan sudah bertobat. Mungkin dulu panjenengan suka atau pernah mengfitnah saudara atau tetangga atau anak atau istri, teman atau siapapun. Karena panjenengan sudah bertobat, berarti panjenengan sudah tidak bisa lagi mengfitnah siapapun dan apapun. Dan lagi, kalau sampai ada orang yang mengfitnah panjenengan, panjenengan harus membalasnya dengan kasih. Tidak bisa lagi membalas dengan mengfitnah lagi seperti dulu. Karena panjenengan sudah bertobat. Mungkin dulu panjenengan pernah mencelakai atau menyakiti atau melukai seseorang, sesama makhluk hidup, khususnya yang disebut manusia atau orang. Karena panjenengan sudah bertobat,
Berarti panjenengan sudah tidak bisa lagi mencelakai atau menyakiti atau melukai siapapun dan apapun. Dan lagi, kalau sampai ada orang yang menyakiti atau mencelakai atau melukai panjenengan, panjenengan harus membalasnya dengan sayang. Tidak bisa membalas dengan menyakiti atau mencelakai atau melukai seperti dulu. Karena panjenengan sudah bertobat. Selain itu, panjenengan juga siap, sedia, beriman hanya kepada yang panjenengan maksud Tuhan. Lalu mengubah seluruh doa-doa permohonan, doa-doa permintaan, dan keinginan-keinginan panjenengan dengan hanya memohon pengampunan saja kepada yang panjenengan maksud Tuhan. Kalau sanggup dan berani serta bersedia, mari saya tunjukkan jalannya. Karena saya bukan guru atau pembimbing, melainkan hanya sekedar teman seperjalanan spiritual panjenengan, maka saya akan temani perjalanan laku spiritual hakikat hidup panjenengan sampai sukses selesai. Gratis. Tis. Edan tenan. Tercerahkan kita semuanya. Salam setuhan. Penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, wong edan baku yang paling dalam. Selamat, selamat, selamat. Rahayu, rahayu, rahayu. Damai, damai, damai. Tentram. Saya wong edan baku. Saya wong edan baku ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala. Amanggih yuwana. Pinayungan mring ingkang maha suci. Basuki yuwana teguh rahayu slamet. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti, anom serta sepuh saya yang senantiasa direstui yang Dat Maha Suci hidup. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan salam kebajikan.